Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian PixelOS di Redmi Note 13. Sebelumnya kita udah bahas cara install PixelOS di Redmi Note 13 ya, dan masih sama dengan yang udah ada sebelumnya. Di video ini kita bakal lanjut review sekalian game tipis-tipis di ROM-nya. PixelOS ini nggak ada bedanya dengan beberapa ROM base AOSP lainnya. Tampilannya tetap gitu-gitu aja. UI, home screen, app drawer, dan lainnya ya sama aja. Pilihan widget yang tersedia juga masih sama. Untuk versinya sendiri, ini yang Android 15 dengan security patch di 5 Februari, sedangkan untuk sistemnya ROM ini ngambil sekitar 13 GB. Nah, buat kalian yang nyari fitur, ROM ini nggak cocok buat kalian karena PixelOS ini nggak ada fitur kustomisasi, spoof, atau fitur lainnya. Masih sama lah dengan Pixel Experience yang memang minim fitur atau nggak ada tambahan fitur lain. PixelOS di Redmi Note 13 ini udah support dynamic refresh rate ya. Di sini udah ada opsi buat on-offin adaptive refresh rate-nya, jadi kalau kalian pengen lock refresh rate-nya di 90 atau 120 Hz, tinggal matiin aja adaptive refresh rate-nya. Selain itu, di sini kita masih bisa atur color dan di sini ada 3 pilihan. Dan masih ada opsi juga nih buat atur color kontrasnya. Nah, ROM ini udah punya fitur charging control juga nih. Di sini kalian udah bisa atur charging mode-nya dan di sini udah ada pilihan untuk limit charging yang bisa kalian gunakan buat atur di berapa persen pengecasannya dihentikan. Yang terakhir, PixelOS ini udah include Dolby Atmos juga dan udah support fingerprint dan face unlock. Untuk kameranya masih pakai bawaan dari ROM-nya ya. Dan kameranya ini udah support ultrawide di mode foto dan video. Tapi kalau kalian pengen fitur kamera yang lebih lengkap, lebih disaranin sih buat cari Gcam yang cocok. Untuk hasil benchmark tes pakai Antutu 10 masih bisa dapat skor di 346 ribuan, dan ini udah sedikit lebih tinggi dari info Antutu Redmi Note 13 yang ada di Keymovil. Tapi balik lagi, ini tetap nggak bisa dijadiin patokan 100% ya, karena ini cuma pengujian sintetis aja. Yang paling berpengaruh itu ya tetap experience-nya langsung. Di sini saya juga sempetin buat tes Mobile Legends nih. Nah, buat main Mobile Legends menurut saya masih lumayan ngangkat ya, dan masih bisa ngasih gameplay yang smooth. Di tes satu match di mode rank dengan settingan rata kanan super ultra masih bisa dapat frame rate rata-rata 58,3 fps. Sayangnya FPS-nya masih clock di 60 fps ya, sekalipun udah support super ultra. Pas posisi lagi war kadang masih ada drop, tapi dropnya bukan drop yang sampai stuck, jadi masih aman. Untuk konsumsi baterai menurut saya udah irit juga. Di tes selama 10 menitan baterainya cuma berkurang 2% aja, sedangkan suhunya menurut saya lumayan tinggi di kisaran 39,7 sampai 40,9 derajat, dan ini dites di ruangan tanpa AC dan tanpa tambahan cooler. Ini lumayan tinggi ya untuk game sekelas Mobile Legends, jadi nantinya lebih disaranin buat pakein cooler. Secara overall, PixelOS untuk Redmi Note 13 ini udah cocok lah kalau pengen dijadiin daily ROM. Selain karena ROM-nya smooth dan ringan, suhunya relatif adem dan baterainya juga irit kalau penggunaan ringan tanpa game.
Sedangkan kalau buat main game, menurut saya masih worth it dengan catatan main di settingan High Ultra, High atau High Medium untuk Mobile Legends, dan lowest 30 fps untuk Genshin Impact. Yang paling penting, main game di HP dan ROM ini bakal lebih bagus lagi sih kalau sekalian dipakein cooler. Nah, sekalipun PixelOS ini udah tergolong smooth dan ringan, kekurangannya ada di fitur. ROM ini nggak punya fitur kustomisasi, fitur spoof, dan fitur lainnya kayak beberapa ROM base AOSP lainnya. Jadi buat kalian yang nyari ROM yang punya fitur yang banyak, PixelOS ini kurang cocok buat kalian. Beda cerita kalau kalian cuma nyari ROM yang minim bug, smooth, dan ringan, ROM ini udah rekomen banget. Jadi itu dia PixelOS di Redmi Note 13. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.